Pemirsa, seberapa jauh urgensi dari pelantikan Wakil Menteri dan seberapa besar pengaruh atas kinerja kementerian dengan dilantiknya Wakil Menteri? Untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat kebijakan publik, Mas Agus Pambagio. Selamat malam, Mas Agus. Ini ada 12 Wakil Menteri yang tadi siang telah dilantik. Jika berbicara antara efektivitas dan juga target yang ditetapkan terhadap kementerian-kementerian ini, seberapa efektif adanya Menteri dengan Wakil Menteri? Ya kalau menurut saya sih kalau yang berat itu artinya pekerjaannya banyak dan harus kemana-mana itu misalnya Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, oke lah gitu ya, supaya ada yang membantu. Tapi kalau yang lain-lainnya ya saya pikir ya yang buat lain-lain tempat. itu seperti apa, Mas Agus? Ya mesti yang lainnya itu seperti desa, kemudian apalagi kan nanti ada di sini, kemudian apalagi itu yang ada wakil menteri tadi apa Kominfo, nggak perlu lah. Kan ada dirjennya. Kominfo tidak ada wakil menteri sih kemudian. Nggak ada? Adanya Kementerian Perdagangan, kemudian iya. Oke. Perdagangan Agama. Ya agama juga cukup lah menterinya kan. Gini, dirjennya itu kan struktural dan dia paham pasti. Dan memang ada perpresnya 60 dan 41 kalau tidak salah ya tahun 2017 itu ada. Nah, BUMN itu coba 2. Nah, kan ada deputinya dan 6 atau berapa. Tapi kalau dikatakan pertimbangannya adalah ada 140 BUMN dengan asetnya 8.400 triliun rupiah, targetnya adalah selama ini juga nggak ada wakil menterinya kan jalan. Jadi maksud saya ya silakan aja ini kan prerogatif presiden, tetapi kan kita lihat efektivitasnya. Ya kan belum nanti ada problemnya. Ya kan problem sama saya sempat ngomong beberapa itu juga mereka wajahnya ya nggak tahu lah nanti gitu kan. Jadi itu ada yang harus di-manage, problem itu perbedaan. Karena pengalaman waktu zamannya Pak SBY, saya sempat bicara dengan beberapa wakil menteri, itu dalam pengambilan keputusannya juga terserah menterinya. Dan dia juga tidak bisa mengambil keputusan kan, wakil menteri tidak boleh sidang kabinet. Nah itu artinya strategis apa sebetulnya fungsi dari wakil menteri itu hanya sendiri? Membantu supaya load-nya menterinya tidak terlalu berat dari sisi polisinya. Ya, kalau ke dalamnya lalu sektornya itu kan ada dirjen, kemudian administrasi ada sekjen. Apakah itu nantinya tidak akan menjadi tumpang tindih, Mas Agus melihatnya? Tergantung menterinya. Kalau menterinya tegas, pembagiannya ya enggak. Ya, tapi itu memang ada aturannya. Dan nanti kan habis nanya pemborosan biaya enggak? Ya pasti ada. Ada enggak? Ada. Kan sudah kan anggaran 2020 sudah disahkan. Ya diambil saja dari situ. Tentu ada yang dikurangi, dipindah gitulah. Tapi mengenai pembagian tugas agar kemudian memang tidak terjadi tumpang tindih antara menteri, wakil menteri, ada juga kemudian dirjen. Pengalaman saya di periode yang lalu dan sebelumnya ada yang tumpang tindih. Lalu terus ya kan nggak bisa tumpang tindih terus berkelahi kan nggak. Ya tapi menjadi tidak enak. Ya, nah ini harus sekali lagi tergantung menterinya sebagai bosnya bagaimana membagi tugas antara dia dengan yang wakilnya. Yang periode kemarin ada yang membagi tugas seperti ini. Menterinya membutuhkan mengerjakan program policy, bicara dengan pemerintah segala macam. Wakilnya itu menghitung, membuat rumus, ya kan. Terus mewakili sekali-sekali, tapi tidak turut campur dalam pengelolaan policy. Oke. Evaluasi Anda dengan misalnya kita bandingkan dengan Kabinet Indonesia Kerja yang hanya mengangkat 3 wakil menteri pada saat itu, ataupun mungkin dengan pemerintahan presiden sebelumnya yang ada sejumlah wakil menteri, mungkin sekitar 19 wakil menteri yang kemudian diangkat. Itu bagaimana evaluasi Anda melihat bagaimana posisi wakil menteri atau fungsinya itu sendiri? Lebih banyak, saya berdiskusi juga dengan yang bersangkutan, lebih banyak memang tidak efektif. Ya tidak efektif karena itu tadi. Kan sudah sibuk terus bagi kerjaan, kayaknya tidak semua orang bisa. Apalagi yang sudah biasa sendiri, kan dia harus memikirkan nih menterinya, wah kerjaan apa yang saya harus deliver ke dia, minta apa. Kalau chemistry-nya cocok, bisa langsung. Tapi kalau chemistry-nya tidak cocok, ini kan chemistry-nya banyak yang menurut saya agak weird gitu ya. Nah itu akan perlu waktu. Akan perlu waktu untuk kemudian kalau yang sudah lama misalnya Pak Basuki itu akan mudah karena dia menguasai. Tapi kalau yang baru duduk situ lalu ada wamen kan mesti bagi tugas itu perlu waktu, nggak mudah. Perlu waktu, tidak mudah untuk membangun komunikasi, chemistry antara menteri dan juga wakil menterinya. Betul. Nah, strategi dari wakil menteri akan seperti apa? Kita akan bergabung dari kawasan Pancoran, Jakarta bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi, Bapak Budi Aris Setiadi. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam. Ya, Pak Budi, untuk pembagian kerja antara Anda sebagai wakil menteri dengan menterinya sendiri akan seperti apa?
Gini, nanti minggu depan saya akan bertemu dengan Pak Menteri karena bagaimanapun kita kan wamen, jadi mesti harus tunggu koordinasi dengan Pak Menteri. Keberadaan Wamen diharapkan akan mampu membantu Menteri untuk mencapai targetnya, tapi kemudian ada juga yang menilai ini bisa menimbulkan masalah tersendiri, apalagi salah satu kekhawatirannya apakah tugasnya nanti akan tumpang tindih dengan menterinya sendiri atau bahkan dengan dirjen di kementerian tersebut. Bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya jangan terlalu skeptis itu karena tiap organisasi pasti ada permasalahan pasti. Tapi kita kan semangatnya kan yang penting untuk memajukan Indonesia, memajukan pembangunan desa, sehingga segala perbedaan pendapat, segala tata kelola organisasi harus kita selaraskan dengan baik. Saya juga akan segera mempelajari segera mungkin problem-problem desa dan tantangan-tantangan terkini agar langkah-langkah dan yang akan kita lakukan menjadi sangat tepat gitu loh. Oke, kira-kira langkah strategis yang menjadi prioritas Anda sebagai Wakil Menteri akan seperti apa, Pak Budi? Kita akan membahasnya, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Agus, jika kemudian memang adalah tujuannya agar mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintahan dengan kondisi di ekonomi global misalnya kemudian yang masih berkontraksi seperti itu. Artinya bagaimana kinerja Wakil Menteri ini bisa efektif mendukung dari posisi Menteri itu sendiri? Nah, yang jelas harus ada pembagian tugas dengan menterinya. Memang harus ketemu intensif, kemudian pembagian tugas. Dan ada kesepakatan tidak mengoverrule. Yang berbahaya kan ketika tidak bisa bekerja sama lalu mengoverrule. Itu yang harus diperhatikan. Oke, ini agar menjaga soliditas ataupun loyalitas dari Wakil Menteri itu sendiri agar kemudian memang berfungsi sesuai yang dibutuhkan agar tadi tidak ada overlap seperti itu. Menurut Anda kuncinya ada di mana? Komunikasi? Sekarang kalau kita pacaran sebelum nikah kan itu pacaran. Sekarang tahapnya pacaran 1-2 hari ini. Setelah itu sudah ada kesepakatan apa yang harus dikerjakan Anda dan saya. Karena kalau tidak nanti ketegangan di tengah itu akan memperlambat. Jadi harapan Presiden untuk lebih cepat menjadi backfire gitu. Jadi sekarang pacarannya yang intensif dulu, kemudian lalu tetapkan garis-garis Anda tidak bisa berkreasi sendiri. Itu kan kayak wamen desa jangan berkreasi seperti waktu masih bebas misalnya. Jadi itu harus kita kontrol. Karena wamen harus ikut polisinya menteri. Ada 34 kementerian, ada beberapa kementerian ataupun 12 kementerian yang mendapatkan wakil menteri seperti itu. Artinya harapannya semakin tinggi bahwa kinerja pemerintahan untuk Kabinet Indonesia Maju terutama akan jauh lebih cepat kecepatannya. Harusnya begitu. Saya khawatir akan ada reshuffle ketika 6 bulan kemudian karena sudah dikasih 2, Presiden sudah menuruti 2 gitu, lalu masih lelet. Nah itu pasti nanti ada saya melihatnya begitu karena kan kemarin waktu pelantikan kan Presiden secara tegas. Kalau tidak ikut perintah saya reshuffle kan gitu. Ya. Bisa lebih cepat karena ada target-targetnya tuh dalam 2 bulan harus begini gitu kan. Nah kita lihat, kita tunggu saja. Tapi dengan adanya posisi wakil menteri ini dengan target yang memang sedemikian tinggi artinya seharusnya bisa kemudian dijawab, tantangan itu bisa dijawab oleh Iya harusnya, tapi kan kita nggak tahu bagaimana dia pacarannya kemudian lalu dia jalan barengnya seperti apa. Ya kan yang lalu ada yang tegas mengatakan saya di polisi, Anda jangan suruh campur, Anda ngitung memberikan saya untuk penyusunan kebijakan gitu. Oke, kita lihat juga dari latar belakang para wakil menteri ini dari berbagai macam latar belakang, dari kalangan profesional, ada kemudian dari kalangan parpol. Ya, buat saya sih nggak masalah, yang penting dia punya 4 hal. Satu, dia integritasnya bagus, dia kemudian leadership punya, kemudian quick learner, dan keempat sudah kenyang. Karena kalau belum kenyang, dia mikirnya proyek. Oke, baik, kita akan kembali bergabung bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Budi Aris Setiadi. Pak Budi, untuk langkah strategis ataupun kira-kira rekomendasi apa yang akan Anda tawarkan kepada Menteri untuk kemudian sama-sama menjalankan kebijakan itu sendiri? Ya, kita kan sepakat untuk berkoordinasi pada minggu depan. Menselaraskan langkah-langkah karena saya sebagai wamen harus satu irama dengan menterinya. Dan seperti saya sudah tegaskan bahwa kita ini kan menteri ini kan menjalankan visi presiden. Tinggal yang kita terjemahkan dalam langkah implementatif adalah penyelarasan dan harmonisasi kerja di tingkat lapangan, tingkat programatik di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Ya, Pak Budi, dengan latar belakang Anda menjadi ketua dari tim Projo sendiri, apakah nantinya relawan juga akan dilibatkan dalam program-program mengenai desa, misalnya pendampingan seperti itu? Loh, justru tugas relawan itu mengawal dana desa, mengawal pembangunan desa di daerah masing-masing. Karena politik relawan ini, politik voluntarisme ini kan menghasilkan partisipasi. Partisipasi itu dari akar rumput. Nah, problem-problem desa kan problem-problem di tingkat bawah. Selama polisinya di level nasional ini tepat, sangat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di desa-desa tersebut, menurut hemat kami perlu penyelesaian di tingkat eksekusi di lapangan. Oke, Pak Budi, tepatnya apa target yang spesifik yang diharapkan kepada Anda sebagai Wakil Menteri? Ya target kan bersama, kan bukan target saya tapi target Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi, bukan target saya, target kita bersama. Pak Menteri, kita kan wamen, membantu Pak Menteri, makanya kita berkoordinasi, melakukan konsolidasi, melakukan penyelesaian kerja untuk merumuskan target-target pencapaian kita bersama. Oke. Di target-target kementerian gitu loh, bukan target-target pribadi, saya pribadi atau menteri pribadi, tapi target bersama di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Baik, Pak Budi, kita tunggu bagaimana kinerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi. Kita harapkan kinerjanya bisa kompak dan efektif bersama Menteri. Baik, terima kasih Pak Budi dan juga Mas Agus. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.